Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kami dari kelompok 4 insya Allah akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Demokrasi. Sebelumnya, berikut adalah pembahasan presentasi kelompok kami. Yang pertama, mengenai pengertian demokrasi. Yang kedua, sejarah demokrasi. Yang ketiga, tujuan demokrasi. Yang keempat, asas pokok demokrasi. Yang kelima, prinsip demokrasi. Yang keenam, jenis-jenis demokrasi. Yang ketujuh, ciri-ciri demokrasi dan contoh demokrasi. Yang kedelapan, sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Langsung saja, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian demokrasi. Apa itu demokrasi? Pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terbentuk dari demos, berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan atau kekuatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena klasik, kata ini merupakan antonim dari aristokrasi, berarti kekuasaan elit. Kemudian, pengertian demokrasi secara terminologi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting, secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kedua, menurut Montesquieu, demokrasi adalah kekuasaan negara yang dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lain, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, menurut H. Harris Sauche, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Bagaimana sejarah demokrasi? Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada tahun 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Kalau di Indonesia, Bapak Demokrasinya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki 2 ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Kesemuanya saat itu memiliki hak berbicara dan memberi suara di majelis Athena. Meski dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik. Apa tujuan dari demokrasi? Tujuan demokrasi. Yang pertama, kebebasan berpendapat.
Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya, yaitu sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Dengan demokrasi, diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat. Yang kelima, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Apa asas pokok demokrasi? Apa saja prinsip-prinsip demokrasi? Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. A. Pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. B. Pemerintahan konstitusional. C. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. D. Pers yang bebas. E. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. F. Pengawasan terhadap administrasi negara. G. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. H. Pemerintahan yang diskusi. I. Pemilihan umum yang bebas. J. Pemerintahan berdasarkan hukum. 2. Prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. A. Pemusatan kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. B. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, yakni pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. C. Rule of power, yakni prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. D. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah, tapi melalui dekret. E. Pemilihan umum yang tidak demokratis, yakni pemilihan umum yang dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
F. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup, tidak bertanggung jawab. Apa saja jenis-jenis demokrasi? Jenis-jenis demokrasi. Jenis demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya terbagi atas 3. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Jenis demokrasi berdasarkan ideologi terbagi atas 2. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Jenis demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat terbagi atas 2. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Apa ciri-ciri demokrasi? Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan kepentingan, kehendak, ataupun kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut ialah ciri konstitusional. Yang ketiga, dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri, ialah ciri perwakilan. Yang keempat, suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan ialah ciri pemilihan umum. Yang kelima, partai menjadi sarana atau media untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi ialah ciri kepartaian. Yang keenam, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan ialah ciri kekuasaan. Yang terakhir, tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi ialah ciri tanggung jawab. Beberapa contoh-contoh demokrasi. Contoh demokrasi di lingkungan bernegara, seperti pemilu, dan pemimpin mampu menjalankan tugas negara dengan adil. Contoh demokrasi di lingkungan keluarga, saling menghargai keputusan yang telah disepakati, menjalin komunikasi yang baik antar keluarga. Contoh demokrasi di lingkungan sekolah, melakukan upacara bendera. Contoh demokrasi di lingkungan masyarakat, bersatu menjaga perdamaian. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada 4 perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi,
Konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan. Yang keempat, demokrasi reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Berakhirnya, rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi. Sekian penjelasan dari kami mengenai demokrasi. Jazakumullahu khairan.